Saya kan ngikutin politik dan budaya Jawa, Refli. Itu mereka itu punya etika, punya kesantunan, tepo seliro, dan sebagainya. Di Jokowi nggak ada tanda-tanda kultur etika kekuasaan Jawa itu. I see. Jokowi dari sejak pemilihan wali kota di Solo, keluarga itu udah rapat 3,5 tahun lalu, memutuskan Gibran hanya jadi wali kota hanya 2,5 tahun, habis itu siap-siap untuk jadi wapres. Ya, jadi rancangan ini bukan rancangan baru. Lu jangan bercanda sama nasib Republik Indonesia. Ini republik besar, 275 juta orang. Jangan dijadi mainan dan bercanda oleh keluarga Jokowi yang madat kekuasaan dan uang ini. Itu dulu Bang, dua itu Bang. Jadi dua itu yang ingin saya underlining adalah soal skenario ketatanegaraannya kan. Kalau Jokowi jatuh, ya dia bilang Ma'ruf Amin, dan mudah-mudahan pemilu bisa berlangsung lebih demokratis. Kalau saya akan coba jawab, Mas. Saya kenal baik Pak Ma'ruf. Tapi dia bagian dari masalah. Karena tidak berbuat sesuatu untuk melakukan koreksi internal terhadap Jokowi. Ya, benar-benar pasif, tidak berbuat apa-apa. Loh, kok mau jadi presiden? Yang kedua, perubahan ini akan dipimpin oleh people power, akan dipimpin oleh kekuatan rakyat dari berbagai golongan, kelompok, mahasiswa, intelektual, ya. Perubahan lewat people power tentu punya implikasi dan konsekuensi yang berbeda dengan proses yang sifatnya normal. Dan Bang Rizal tadi bicara tentang leadership, ya. Kita tentu tidak tahu ya, tetapi leadership kan penting dalam arus perubahan tersebut. Bisa lebih spesifik, Bang Rizal? Iya, Pak Ma'ruf orang baik. Iya kan? Dan yang kedua, leadershipnya nggak kuat. Leadershipnya simbolik. Padahal ini suasana transisi. Suasana yang sangat dinamik. Diperlukan leadership yang kuat. Bukan sekedar pemimpinan lagi gitu. Nggak akan kuat menghadapi situasi seperti ini. Jadi intinya adalah ini perjuangan ekstra konstitusional pastinya. Ya, saya nggak sebut ekstra konstitusional, ini konstitusional plus. Ekstra makanya sama. Kalau ekstra itu konstitusional plus itu ekstra. Konstitusional plus. Yang tidak boleh itu bilang inkonstitusional. Kan? Ada konstitusional, inkonstitusional, ekstra konstitusional. Berarti Bang Rizal nggak tertarik menjawab Gibran out, Erick in. Iya, karena seperti saya katakan perubahan akan tiba. Iya kan, ngapain ngomong copras-copras? Ya, nanti setelah perubahan terjadi, Jokowi di-impeach atau dipaksa mundur lewat people power, tentu ada step-step satu, agar supaya kita kembali ke Undang-Undang Dasar dalam bentuk tidak ada pembatasan threshold. Yang kedua, KPU dan Bawaslu dibubarkan, diganti dengan wakil dari partai-partai, sehingga mereka saling mengawasi. Dan yang ketiga, itu bisa dilakukan dalam waktu 6 bulan kok. Pak Habibie bikin pemilu yang bagus cuma 6 bulan.
Ya waktu itu 7 Juni kalau nggak salah. Ya, biayanya pun yang mereka minta 90 triliun plus 20 triliun, itu kehitungan saya 30 triliun. Nanti data-data langsung dari TPS ke satelit, rakyat bisa monitor suaranya lewat handphone. Jauh lebih fair, lebih adil, dan tidak ada permainan kotak-kotak itu di dalam perjalanan. Oke, jadi penghitungannya langsung elektronik ya, electronic counting jadinya. Oke, Bang Rizal, luar biasa. Saya sudah speechless, nggak bisa lagi ngomong pemilu dan perubahan ke depan. Oke, ada satu gini, kan bagaimanapun, Bang, kita kan harus juga menghitung kan, ya. Memang ada the state, civil society, tapi di civil society sendiri kan ada yang bersiap pemilu sesuai dengan kalender 14 Februari, ada yang tidak meyakini bahwa pemilu tersebut akan berlangsung. Tapi di antara yang meyakini tidak berlangsung itu, ada yang berpikir untuk perpanjangan masa jabatan, kemudian ada yang berpikir bahwa akan terjadi gelombang besar seperti Bang Rizal katakan. Nah, menghadapi barangkali masa yang belum satu ide dan satu arus pemikiran ini gimana, Bang? Refli, sederhana deh. Ini kan pertama kali pemilihan presiden, anggota DPR, wali kota, bupati dilakukan pada hari yang sama. Bupati wali kota nanti? Nanti. Ya, September. Ya. Tapi mampu nggak mereka secara logistik mengatur ini? Saya juga nggak yakin. Udahlah, jangan buang waktu bahas copras-copras. Ya kan? Karena perubahan akan segera tiba. Oke. Dan memang Jokowi sendiri hanya menyediakan 1 putaran untuk anggarannya. Kalau terjadi 2 putaran, nggak tahu anggarannya kemana. Oke. Jadi ada satu faktor yang saya singgung ya, yang barangkali Bang Rizal tahu betul ya. Dan Bang Rizal kan datang tuh waktu ulang tahunnya, ya. Orang menganggap bahwa salah satu backbone-nya Pak Jokowi itu LBP, dan sekarang sakit di Singapura. Kita tidak tahu sakitnya apa. Memang Instagram dia tetap menyuarakan sesuatu, tapi saya meyakini dalam pikiran saya ini jangan orang lain yang bikinkan, bukan dia sendiri. Nah, ada yang bilang bahwa sakitnya lumayan luar biasa. Ada yang bilang pecah pembuluh darah, ada yang bilang jantung, tapi dia akan absen dalam arus yang besar ini, dan itu kehilangan besar bagi Presiden Jokowi. Itu faktor nggak, Bang, kalau Abang melihat? Saya waktu Luhut ulang tahun saya datang. Iya. Ya kan, waktu itu dia memang kelihatan agak grogi dan nggak percaya diri lah. Kurang percaya diri seperti biasa aja. Bahwa sakit itu betul. Seberapa parahnya saya nggak punya informasi yang firm. Atau Abang tidak mau menyampaikannya ke publik tepatnya? Ya begitu. Tapi faktanya dia lari dari situasi genting di Indonesia. Melarikan diri lah. Apakah dengan sakit beneran atau nggak sakit, tapi dia melarikan diri dari kondisi yang makin genting, dan Jokowi kehilangan tangan kanan, operator yang memang tough gitu. Oke. Tapi jangan lupa, jangan hanya lihat Jokowinya. Saya kan ngikutin politik dan budaya Jawa, Refli. Itu mereka itu punya etika, punya kesantunan, tepo seliro, dan sebagainya. Di Jokowi nggak ada tanda-tanda kultur etika kekuasaan Jawa itu. I see. Ya, ada yang pakai istilah dan saya setuju. Jokowi ini adalah Machiavelli Jawa. Oke. Ya, menghalalkan. Ada presidennya? Tidak ada dalam sejarah. Tidak ada dalam sejarah. Oke. Ya, saya sedang nulis artikel untuk The Diplomat di Washington. Mungkin minggu depan dirilis.
ada pertanyaan, kenapa sih, apa sih bedanya Jokowi dengan SBY, dengan Megawati, dengan Soeharto, kan bikin dinasti juga. Ya. Betul, mereka bikin dinasti di dalam partai politik mereka sendiri. Ya, ya. Ya, tapi mereka tidak pernah menggunakan kekuasaan kepresidenan untuk membangun dinasti kerajaan di Indonesia. Itu beda etis antara Soeharto, SBY, dan Puan. Dan Mbak Mega, dia kan bisa jadiin Puan calon presiden, wakil presiden, dia masih tepos liru, nggak mau. Itu hebatnya Megawati, ya kan? Jokowi dari sejak pemilihan wali kota di Solo, keluarga itu udah rapat. 3,5 tahun lalu mutuskan Gibran hanya jadi presiden, jadi wali kota hanya 2,5 tahun, habis itu siap-siap untuk jadi wapres. Ya, jadi rancangan ini bukan rancangan baru, sejak 3,5 tahun yang lalu. Ini confirm Bang ya? Confirm. Henry Satrio hadir di rapat keluarga itu di Solo. Tanya Henry Satrio. Ya kan? Nah, untuk itu direkayasalah kemenangan si Gibran ngelawan tukang jahit gitu lah. Ya pasti menang lawan tukang jahit. Yang kedua, setelah jadi wali kota, seluruh departemen kementerian disuruh bikin proyek gede-gedean. Makanya ekonomi naik di situ. Di Solo gitu, dan sebagainya. Padahal kemampuannya benar-benar payah, kecerdasan nggak cukup, leadership juga on lah, mohon maaf. Ya, lu jangan bercanda sama nasib Republik Indonesia. Ini republik besar, 272 juta orang. Jangan dijadi mainan dan bercanda oleh keluarga Jokowi yang madat kekuasaan dan uang ini.